Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan mendemonstrasikan sebagai pelatih dalam LMS PPKB GPAI. Langkah pertama yang dilakukan sebagai pelatih adalah mengakses LMS PPKB GPAI di URL pkb.siagapenis.com. Selanjutnya, Bapak Ibu dapat mengklik tombol login yang ada di pojok kanan atas. Setelah muncul tampilan login, kita inputkan nomor akun sebagai pelatih. Setelah Bapak Ibu login dan berhasil, itu akan memunculkan atau menampilkan dashboard seperti ini yang berisi rekapitulasi mengenai kelasnya. Yang tampil di rekapitulasi terdapat satu modul, satu kelas, dan kemudian ada beberapa diskusi tema yang sudah pernah dibuat. Di sana juga ada jumlah kuis. Di sini Bapak Ibu dapat melihat, selanjutnya Bapak Ibu sekalian, kita masuk ke kelas. Nah, di menu kelas ini terdapat satu kelas yang sebagai Bapak Ibu pelatih ini dapat melihat target peserta. Sebetulnya Bapak Ibu juga dapat menambah kelas di sini. Tapi di sini secara default sudah dibuatkan oleh admin, targetnya 40 peserta. Kemudian jumlah peserta di dalam kelasnya itu ada 5. Kita klik dan kita bisa melihat anggota dari kelas yang kita pilih sebelumnya. Selanjutnya Bapak Ibu, langkah pertama sebelum kita melakukan tahapan yang lebih lanjut, kita dapat mengupdate yang namanya kontrak belajar. Jadi sebelum memulai kegiatan pembelajarannya atau kuliahnya, itu kita mengisi. Nah, karena ini sebelumnya sudah diinput, di sini yang ada adalah mengupdate. Untuk kontraknya kita klik update. Untuk melihat juga dapat mengklik tombol update. Jadi di sini tandanya sudah checklist, berarti sudah ada untuk kontrak belajarnya. Bapak Ibu sekalian, di dalam kontrak belajar ini Bapak Ibu dapat menambahkan narasi atau deskripsi di bagian sini yang bisa dilihat nanti oleh peserta. Kemudian dapat mengupload file PDF, maksimal ukurannya adalah 500 KB. Dan apabila Bapak Ibu memiliki file PDF yang ukurannya lebih besar, itu Bapak Ibu dapat mengkompres terlebih dahulu menggunakan software online yang banyak di internet. Misalkan saya ketik di Google dulu PDF kompresor. Kemudian yang paling atas saya gunakan, ini tinggal dipilih filenya, misalkan yang ukurannya lumayan besar, ini 2,5 mega, literasi moderasi beragama. Ini saya kompres. Targetnya adalah 500 KB maksimal. Dan di sini ternyata hasilnya itu 1,3 KB. Ini masih terlalu besar. Berarti di sini saya kembali ke menu sebelumnya karena file yang dimaksud masih belum maksimal untuk dikompres. Saya pilih yang extreme compression. Saya kompres. Ternyata dia lebih kecil, 1,4
mega. Jadi masih belum, berarti solusinya adalah mengganti file yang lain karena ini terlalu besar. Biasanya karena filenya kecil. Ini tip and trick saja Bapak Ibu supaya filenya menjadi lebih kecil. Jadi bisa diupload di sini. Kemudian di kontrak belajar kita juga dapat melihat dengan klik tombol lihat dan klik tambah kontrak jika kita menginginkan untuk mengupdate. Selanjutnya kita akan mencoba mempraktekkan menambahkan tugas baru di dalam kelas kita. Nah, di sini di pengelolaan tugas kita klik kelola. Ini masih loading. Di sini belum ada tugas yang diberikan sebelumnya. Kita coba tambahkan tugas. Di sini sudah muncul form untuk menginput tugas dan di sini ada pilihan tema. Misalkan saya memilih tugas 1, temanya tema tugas 1 karakteristik peserta didik misalkan. Kemudian jangan lupa bahan tugasnya kita upload maksimal 1 MB. Kita cari yang filenya kecil. Kemudian kita simpan. Kalau tanda seperti ini Bapak Ibu, ini masih proses. Jadi jangan buru-buru kita back. Tunggu sampai selesai, nanti akan diarahkan ke halaman kelola tugas kembali. Dan di sini kita bisa melihat bahan tugasnya. Kita back. Sebetulnya bisa kita klik kanan, open link in new tab. Apabila kita menginginkan halaman ini tetap ada atau muncul. Jadi file yang disematkan atau sebagai attachment di sini, nah itu ada di tab yang lain. Nah, apabila peserta sudah mengupload tugas, kita dapat melihatnya dari klik menu input nilai. Di sini, Bapak Ibu sebagai pelatih dapat melihat atau menilai tugas dari peserta. Nanti muncul di sini. Ini masih kosong statusnya. Berarti belum ada peserta yang mengupload atau mengerjakan tugas. Selanjutnya, kita akan menambahkan diskusi teks atau diskusi pelatih. Klik diskusi pelatih, kemudian kita kelola. Kita klik tambah diskusi. Di sini kita ketikkan temanya misalkan. Jangan lupa waktu mulainya. Waktu mulai, waktu selesai, jamnya. Oke. Jamnya ini sampai 9 sampai jam 11 misalnya.
Ini kita coba upload file ekstensinya, filenya PDF maksimal 1 MB. Kemudian URL video YouTube. Saya coba, saya mau masukkan video dari YouTube untuk ini, saya share, copy, saya pastekan di sini. Di sini Viconnya tidak saya gunakan, simpan, berhasil menyimpan dengan nama tema diskusinya adalah moderasi beragama. Nah, kemudian jika kita menginginkan menilai feedback dari peserta, kita klik yang tombol yang paling kiri ini. Di sini ada 0, di sini ada 0, di sini ada 1. Berarti ada satu peserta yang sudah memberikan feedback. Nah, ini ada satu peserta yang sudah memberikan feedback. Bapak Ibu juga bisa melihat videonya di sini yang sudah di tag atau sudah disematkan. Di sini ada video untuk diskusi. Nah, ada peserta yang sudah memberikan feedback. Ini Bapak Ibu bisa nilai. Klik pada nilainya, kemudian kita pilih nilainya dan simpan. Nah, ini sudah ada nilainya. Dan kita juga bisa memberikan balasan atau respon pada feedback peserta. Di sini ada indikator dosen pelatih 2. Kita lanjut ke diskusi Vicon. Nah, di sini sudah ada contoh untuk materi LMS diskusi Vicon. Semua di luar jadwal, karena secara waktu mulai dan waktu selesai ini sudah lewat. Kita coba klik yang ini. Sudah ada peserta, nah ini sudah ada peserta contoh. Bagaimana kalau kita membuat baru? Kita coba tambah materi LMS. Misalkan partisipannya kelas pedagogik 1, modulnya modul ini. Tanggal mulainya tanggal hari ini. Kemudian jam mulainya di supaya bisa dimulai. Selesainya jam 9. Jitsi, simpan. Nah, pada saat waktunya ini sesuai atau terpenuhi, saat ini jam 8.18, waktunya dimulai dari jam 8.00, ini tombol mulai meet-nya ini muncul. Jadi pada saat ini belum muncul karena memang waktunya belum mulai. Kita coba untuk memulai meet. Kita gunakan USB device ini di saya ya. Ini videonya saya off-kan. Nah, di sini ada audio setting. Di sini kita bisa pilih mau menggunakan audio yang mana. Mau menggunakan, karena di saya ada 2, di sini muncul. Jadi yang ada indikator seperti ini yang terbaca, karena di saya menggunakan 2 mikrofon. Jadi kita pilih, kita enable, berarti your microphone is working properly. Ini sudah bisa digunakan. Kemudian join meeting. Nah, di sini berarti dari peserta ini juga sudah bisa memulai. Ini sebagai pelatih, videonya ini bisa di start dan stop. Kemudian tombol ini apabila kita menginginkan share screen. Nah, di sini saya gunakan share screen, masih bekas share screen. Saya stop.
Kemudian di sini juga ada raise hand, ada fitur yang lain yang bisa digunakan, bahkan ada untuk GIF, animation GIF. Ini untuk kita melihat peserta. Misalkan di sini ada beberapa peserta, ini tile atau dia speaker view seperti di Google Meet. Ini untuk melihat partisipan. Ternyata belum ada partisipan. Kalau muncul ada beberapa partisipan, nanti muncul di sini. Dan di sini pun sebetulnya apabila Bapak Ibu menginginkan partner kita atau pelatih yang lain untuk join, dapat mengklik tombol ini, more action, kemudian invite people. Nah, di sini URL kita copy, kemudian kita berikan kepada Bapak Ibu pelatih yang lain agar join. Ini saya tutup, dan saya kembali ke GPA LMS. Nah, di sini statusnya masih bisa mulai. Kenapa? Karena kita waktunya atur seperti ini. Jadi sampai jam 9.30 tombolnya masih bisa digunakan kembali. Apabila Bapak Ibu ingin menilai, itu klik tombol nilai. Contoh yang ini, karena sudah ada peserta, di sini peserta contoh. Ini kita bisa nilai. Nah, di sini kita input misalnya kita kasih catatan, kemudian kita simpan. Saya lanjutkan, Bapak Ibu sekalian, masih dengan fitur yang ada di LMS PPKB GPAI. Fitur selanjutnya yang belum dibahas sebelumnya adalah mengenai materi tambahan. Sebagai pelatih, Bapak Ibu sekalian bisa menambahkan materi tambahan di menu materi tambahan yang berwarna merah seperti ini. Ini contohnya, saya masuk sebagai akun Ibu Eni Wahyu Widayanti. Ini sudah menambahkan materi tambahan sebanyak 7. Kemudian secara konten ini juga bisa dilihat kontennya seperti ini, dan materi attachment juga bisa di-download. Selain itu, Bapak Ibu sekalian, di dashboard pelatih, di sini Bapak Ibu bisa melihat data nilai dari kelas yang Bapak Ibu ambil. Tinggal klik tombol filter yang ada di sebelah kanan. Di sini muncul nilai-nilai yang sudah Bapak Ibu berikan kepada peserta yang sudah secara otomatis by system ini sudah dihitung. Sudah otomatis dihitung di nilai akhir modul. Ini karena belum dikerjakan, ini nanti juga akan menjadi nilai akhir, akan terhitung otomatis menjadi nilai akhir. Sekian untuk demonstrasi penggunaan LMS PPKB GPAI dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.